Jadi artinya konsep saling berguru itu terbukti kan di banyak tempat. Harusnya beginilah cara kerja komunitas ya. Harusnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saling Berguru, masih sama saya Faisal Kamal dengan Mas Ili, dan masih lanjut juga dengan Mas Akbar. Kak Akbar, kita lanjut ya. Boleh. Ini obrolan yang tadi kayaknya seru banget, tapi karena perlu dibagi beberapa part supaya tontonannya nggak terlalu panjang juga. Ya. Ada satu hal yang tadi aku menarik untuk aku eksplorasi lagi tentang Kak Akbar bilang selama bergabung di komunitas ini, konsep beragama yang menurut Kak Akbar dilakukan sama komunal itu konsep apa yang Kak Akbar dapat selama di komunitas? Iya, utamanya soal-soal ukhuwah ya Mas ya. Iya. Soal-soal kebersamaan, soal-soal gotong royong. Gotong royong. Wah itu kan dari zaman Rasul itu kan ada konsep ada namanya ta'awun. Ya sebenarnya kalau konsep ukhuwah lebih kompleks lagi ya Mas ya. Ada proses, ada ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong menolong, tafakul, Memberi garansi, memberi jaminan. Itu sebenarnya konsep ukhuwahnya zamannya Nabi ya. Nah, aku merasakan di sini. Di komunitas, aku merasakan hal yang sama. Soal-soal gotong royong, soal-soal tolong menolong, dan soal-soal akad. Jadi bagaimana bisnis itu harus berakad. Banyak bisnis yang tumbang tuh aku merasakan ya. Dapat cerita dari teman-temanku yang menjalankan usaha juga karena di depan nggak ada akad antara mentor dan yang dimentorin gitu. Akadnya nggak jelas gitu. Jadi di tengah jalan kalau ada problem satu cabut, nggak ada penyelesaiannya. Justru aku merasakan ya ada akad, kemudian ada proses ukhuwah, ada proses gotong royong. Menarik sih gitu. Gotong royong yang aku lihat juga di komunitas itu kan benar-benar semua ikut kontribusi ya Mas Ili. Aku kerasa banget. Setiap orang itu datang ke komunitas pertama karena keinginan belajarnya lu kontribusi. Lihat dari ceritanya Kak Akbar juga. Walaupun dengan motif yang pertama Kak Akbar bilang di diskusi sebelumnya bahwa pengen bisnis, tapi karena dia berakad untuk belajar, kan nggak disuruh langsung bisnis. Kan disuruh jadi marbot kelas dulu, jagain kelas, ngajar, lalu jaga warung. Ini kan nggak ada urusannya sama bisnis yang harusnya diharapkan. Iya. Dan kalau bahaya kalau waktu itu langsung bisnis ya nggak akan jadi, pasti nggak akan jadi. Nggak. Kalau tidak, aku nggak tahu ini makanya Mas Ili perlu mengkayakan prosesnya Kak Akbar sih menurutku, karena Kak Akbar itu apakah Mas Ili melihat memang dia perlu tadi dinolkan dulu atau sebenarnya memang ini proses yang template aja di komunitas Mas Ili? Iya, pada akhirnya bisnis itu kayaknya template kali ya, Bay ya. Ya kan semua bisnis itu sebenarnya template kan, prosesnya itu kan polanya sama kan. Mau di belahan dunia manapun kan sama. Hal pertama kan kita sadari bahwa proses kreatif seseorang itu pasti dimulai dari mengosongkan diri. Aku nggak pernah percaya sih orang yang kreatif itu tidak mengosongkan diri. Karena dia harus banyak menyerap pada akhirnya. Justru hasil resapan atau serapan itulah yang sebenarnya diolah, kemudian direkreatkan, kemudian menjadi X faktornya si yang bersangkutan gitu. Nah, mungkin yang membedakan dari aku mungkin bisa kasih menguatkan apa yang disampaikan Akbar itu adalah mungkin sulit mencari komunitas yang bisa membuat orang menjadi saudara satu sama lain. Karena rata-rata yang kita pernah bahas di sebelum-sebelumnya, persaudaraan itu hanya di teknikal, di ilmu yang seperti sama, tetapi begitu ada persoalan-persoalan menyangkut uang, mungkin persepsi kita itu kan kita paksa bersama-sama tuh sama. Misalkan begini, contohnya begini, ketika Akbar masuk, hal pertama yang kita selalu tanya adalah berapa sih kebutuhanmu dalam 1 bulan?
kebutuhan kan, bukan keinginan dia kan. Betul. Maka itu dulu aja yang dipenuhin. Dan alhamdulillah kan komunitas kita kan memenuhi itu. Dan itu sama juga, kamu kan ngalami hal yang serupa ketika masuk ke rumah Sasongko sekitar 3 tahun lampau. Hal pertama adalah yang saya pernah tanya ke dirimu dan istri adalah, Sal, berapa sih kebutuhanmu sebulan? Kebutuhan kan, bukan keinginan. Bukan pada saat itu kamu punya hutang yang harus dibayar, itu kan keinginan yang berdasarkan kebutuhan yang salah di masa sebelumnya lalu, atau mungkin cara mengelola keinginan yang salah mungkin, atau mungkin bisa jadi kebutuhan yang cara mengelolanya salah, yang kemudian over kan gitu, yang akhirnya berdampak pada 3 tahun lampau kamu harus berhutang misalkan gitu. Nah, balik lagi, maka kekuatan persaudaraan ketika kita bersepakat, nah disebut sebagai akad. Karena unsur akad ini kan akhirnya macam-macam. Unsur akad kan bukan hanya soal ilmu yang diserap, bukan kenyamanannya bahwa akan diapakan, akan bagaimana rasanya dengan hubungan dengan aku, dengan dirimu, dengan Akbar. Tetapi ada satu unsur yang harus disepakati karena kita ini sedang mencari rezeki bersama-sama, adalah unsur durasi atau unsur waktu. Maka di situ kita sama-sama belajar tentang bagaimana ketika kita bersepakat di dalam komunitas ini bersaudara pun, karena konteksnya sedang mencari rezeki atau uang, maka harus dibatasi oleh waktu. Bahwa kita ini bisa nggak dibatasi oleh waktu mungkin 2 tahun, yang saya selalu bilang, coba kalau mau belajar di komunitas kita itu 2-3 tahun sulitnya, tapi mau nggak orang masuk ruang sulit itu, yang kemudian itu menjadi nggak cuma gotong royong akad itu sendiri, tapi ada nggak unsur batasan waktu atau limitasi waktunya, supaya kita tuh bisa ngukur masing-masing manfaatnya. Gitu mungkin. Iya. Iya benar. Masih ingat ya, dulu sama waktu ketika kemudian masih Sal masuk misalkan. Yuk batasmu 2 tahun Sal. Ya kan gitu kan. Benar lengkap. Sama. Justru aku tuh lulus karena dikejar Mas Ili. Dia skripsi aja aku dorong-dorong. Udah malah ngejar skripsi. Iya, udah punya uang saku, Mas. Ndang dirampung ke, kowe iki kuliah ki ndang rampung, bar kowe engko terus langsung aktif di komunitas, hajar kita. Mau ngapain? Sumbernya, source-nya sangat memungkinkan. Sampai kapital kan dimungkinkan di kelompok kita. Iya, dulu yang ngasih durasi aku kuliah harus selesai kapan nih Mas Ili? Salah satunya komunitas. Batasin juga. Iya. Aku kebayang nemuin dari ceritanya Kak Akbar tuh, aku kan beberapa kali ngobrol sama Mas Ili tentang beberapa hal yang membuat orang berhasil ya, terutama di komunitas, jadi bahasan kita. Supaya ini juga jadi manfaat buat orang lain. Satu hal yang Mas Ili kemarin sempet sebutin dan Kak Akbar aku lihat ngejalan itu tentang kecerdasan, kedaya tahanan itu loh Mas Ili. Ketika Mas Akbar ditaruh di bawah, dinolkan dan mesti hidup sama orang-orang kalangan bawah, terus dia tahan proses itu. Ya mungkin beberapa orang mungkin merasa tidak suka sama prosesnya, tapi aku melihatnya salah satu faktor dari orang-orang yang berhasil di komunitas ya tadi, Mas Ili jadiin itu template, jadi pola, terus orangnya tahan ngejalanin, dan alhamdulillah hari ini ya bisnisnya ada banyak Mas Ili. Nah iya kan sekarang, justru sekarang gini, aku yang tanya ya ke dia. Ini Bay, proses kreatif itu kan alhamdulillah kan panjang. Di community ini kan berproses kan sudah hampir 10 tahun yang kamu cerita itu. Kira-kira ngelihat 3-4 tahun terakhir ini kan proses kreatif itu kan cukup pesat berjalan. Dan salah satunya kan banyak muncul bisnis yang lain ya, tapi salah satunya sekarang kan juga mendampingin Faisal di PT Karir Anak. Jadi kan PT Karir Anak kan kamu yang jadi konsultan juga. Itu dirimu dan aku kan maksudnya barengan gitu. Nah, justru yang menarik adalah apa sih rasa yang kamu rasakan waktu mendampingin dia, yang pasti sama datang dengan modal yang begitu. Proses dia kan mungkin kebayang seperti kamu waktu masuk. Maunya langsung learn gitu kan, hajar gitu. Tapi yang ternyata begitu masuk kan kemudian di stop kan learn-nya itu. Mungkin bisa kamu eksplorasi, kamu bisa ceritain. Iya, uniknya di komunitas itu kan kemudian seperti nama channelnya ya, ada proses saling berguru gitu. Saling berguru. Pasti di awal-awal
seolah-olah ya Mas Isal banyak belajar dengan saya, dengan Mas Ili gitu. Ya memang kemudian di awal pasti banyak hal yang harus disesuaikan, ya. Karena metropolitan, Mas. Jakarta, Bos. Jakarta, Bos. Waduh, Jakarta itu kan rame ya, crowded. Jakarta, trainer, motivator, sales. Terus istrinya juga UI. Udahlah, komplit dia. Iya. Ya, miniatur profesi Jakarta ada di Mas Isal. Iya. Ya, jadi wah penuh pasti secara pemikiran kan pasti pengennya ini, pengen itu gitu. Cuma banyak hal-hal yang terjadi di pengalamannya Mas Faisal yang membuat kemudian kenapa sih harus jauh-jauh dari Jakarta harus datang ke sini kan? Kan justru pola-pola gagalnya udah ada gitu. Nah, tinggal kita kan harus menyesuaikan harus membuat pola-pola berhasilnya gitu. Ya kan dengan sekian tahun Mas Isal berbisnis di Jakarta kan menemukan kendala di sana sini gitu. Nah, justru di awal ini ketika aku mendampingi Mas Faisal banyak hal yang kemudian banyak harus disesuaikan soal-soal money management, literasi finansial, literasi keuangan ya. Pasti karena di Jakarta nongkrongnya tiap hari di kafe kalau enggak, iya kan, meeting setiap hari itu kan secara kos pasti nggak efisien gitu. Kemudian soal-soal koordinasi, soal-soal detail, soal-soal akad itu tadi. Setuju. Itu yang memang harus dibenahi sih dari sisinya Mas Isal. Prosesnya unik juga Mas, datang ke sini kan nggak boleh ngomong. Iya benar. Jadi kalau kita meeting sama ada tamu gitu kan, kalau kita meeting Mas Isal selalu dilibatin. PR-nya satu, boleh dengerin, boleh nyimak apa yang kita obrolin. Satu, nggak boleh nanggepin. Nggak boleh nyangkem. Nggak boleh nyangkem. Rasa kakan cocot. Karena tiap hari kerjanya di Jakarta kan nyangkem Mas. Iyalah. Motivator, trainer. Iya. Gitu. Kelamaan jadi orang yang selalu didengar. Lupa ngedengar. Gitu ya. Makanya konsep pendengar itu kan yang seperti kita sama-sama sepakat. Karena kebanyakan orang itu mendengarkan untuk berbicara. Tapi yang di kita kan kita belajar mendengarkan untuk memahami. Ini kan sulit. Ya aku sendiri kan juga belajar untuk memahami kamu. Itu kan aku harus banyak mendengarkan. Makanya teori pertama itu kan banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Orang kreatif itu rata-rata justru banyak mendengar. Iya persis. Pasti ketika orang gabung ke komunitas ya, siapapun itu pasti melalui berbagai macam atau beberapa kali pertemuan kan Mas, pasti. Mas Isal kan beberapa kali kan? Beberapa. Aku sampai 3 kali baru aku akad ke Mas Isal, aku mau belajar gitu. Gitu. Aku pertemuan pertama aku ngobrol sama Mas Ili, ngobrol ditolak kok Kak. Ditolaknya kasih duit, tapi ditolak. Nggak boleh belajar. Ya tadi itu berani terus nggak? Iya. Kerasa sih prosesnya. Menurut itu baik bagian tersulit mana ngurusin Faisal di karir anak? Versimu aja. Aku ngalamin paling susah tuh soal-soal koordinasi, soal detail. Detail parah ya? Waduh, di awal-awal tuh. Iya Mas, sembarangan banget ya kayak. Katanya trainer dari Jakarta gitu ya kan? Kan memalukan Jakarta, padahal kan Jakarta nggak ada hubungannya sama kamu. Iya, koordinasi, detail. Itu kan kemudian ya waktu di awal kita ada modal, itu gimana caranya kita bisa survive dengan modal itu. Kan nyekali buntut ya Mas. Iya Kak, punya modal kan mikir cara dulu kan gimana caranya jualan. Iya. Semua orang jualan ternyata lah nggak terus-terusan tiba-tiba jualan gitu. Kok begini caranya. Iya kan
ngajarin dia atau menstimulasi dia tentang cara mengelola keuangan aja di bisnis kan lumayan. Wah, ya salah satu part paling susahnya ya itu soal detail, soal detail terutama masalah keuangan, soal koordinasi. Ntar kita ngobrol tentang ini, tentang financial literasi itu. Wah itu penting sih buat siapapun gitu. Ya masalah kita tuh rata-rata begitulah. Bukan masalah kebutuhan yang diutamakan, tapi kan nomor satu selalu masalah keinginan diri aja. Kan gitu kan yang jadi problem, jadi bumerang. Tapi tahu nggak Mas, prosesnya Mas Isal kemudian balik ke konsep saling berguru tadi ya Mas ya. Mas Isal datang ke sini kemudian banyak menyesuaikan dengan pola geraknya komunitas. Tapi justru dengan hadirnya Mas Faisal ini, aku juga ternyata banyak belajar Mas. Pasti ya. Aku banyak belajar, apalagi prosesnya karir anak itu kan unik ya. Ya kan kalau dibilang sekarang kamu kan jadi funding father-nya jaringan rumah usaha yang kita ganti sekarang Juruhab. Dirimu layak menjadi funding father-nya jaringan rumah usaha. Layak karena kenapa? Dengan adanya dirimu datang sekarang berduyun-duyun dengan sangat mudah kita cari sumber daya manusia lewat SMK yang kerjasama dengan dirimu. Dan kita masih kurang kan hari ini. Ternyata setelah ditambah ratusan kok masih berani kurang ya. Dan itu akhirnya bagi kita ya para pendamping ini kayak jadi candu tuh. Terasa nggak? Ketika mendampingi seseorang dan berhasil, jadi candu nggak sih? Menurut dirimu, Pak? Pastilah Mas, karena ya aku merasa ya Mas ya, karena di bisnisku rata-rata hari ini timnya adalah jebolan karir anak. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan adanya karir anak, aku melihat di komunitas justru banyak bisnis yang bergerak secara eksponensial justru Mas. Setuju. Berarti benar kan terbukti bahwa guru kita itu si Faisal. Dan aku setuju sih kata Faisal tuh, aku curi-curi itu di Google itu cari informasi, ternyata memang artinya penuntas. Iya ini penuntas apaan gitu. Ya biar kamu tuh tambah punya tanggung jawab moral di komunitas, biar tambah berat penuntas dan penyempurna Mas. Penyempurna. Kamal itu kan. Kamal sempurna. Iya. Iya, Kamal itu sempurna. Ya justru hadirnya Mas Isal, aku melihat bahwa Mas Isal dan karir anak justru menyempurnakan cara gerak komunitas ini dari 96 kan masih bergerak kan? 90 ya 90. Aku usaha pertama 94 bulan Oktober. Nah. Dari tahun 90. Berapa tahun berarti? Hampir 2004, 2010. Hampir 30 tahun. 30 tahun Mas, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Berarti bukan 25 tahun. Tua ya. 8 tahun. Jadi memalukan ya sekarang usia udah usir. Iya. Ya kan aku melihat Mas Ili kan dengan proses berjalannya kaderisasi yang Mas Ili jalankan di awal-awal Mas Ili berbisnis. Ya kan Mas Ili dan mungkin dengan founding fathers yang hampir seumuran kan. Iya. Iya kan aku mengalami sebagai kader. Kan belum pernah mengalami sebagai pendamping atau sebagai mentor gitu. Nah justru dengan hadirnya Mas Faisal kemudian mengadopsi cara kerja kaderisasi yang ada di kelompok, ya justru akhirnya ngikutin, oh gini ya stepnya, ya akhirnya jadi nyandu bener Mas tadi. Iya kan? Iya jadi nyandu. Jadi artinya konsep saling berguru itu terbukti kan di banyak tempat. Harusnya beginilah cara kerja komunitas ya, harusnya ya. Tetapi kan kesadaran proses belajar bagi para pendahulu itu kan belum tentu bersedia ya berkenan untuk belajar lagi kan dunia terus bergerak. Setuju. Iya akhirnya jadi sekarang aku banyak belajar tidak hanya dari Mas Faisal juga dari anak-anak karir anak Mas. Iyalah anak-anak remaja usia belasan tahun sekarang. Iya jadi guru kita semua ya anak-anak. Benar setuju. Iya. Ya sekarang ya ada Ika, ada Devi yang lahir justru dari karir anak hari ini jadi kader di usahaku. Banyak yang cewek-cewek itu banyak banget ya? Banyak. Di tempat Mas Akbar itu, tempatnya Mas Akbar itu ngumpulin perempuan Mas. Iya, ngumpulin perempuan karir anak. Rumahnya dia itu isinya perempuan semua atau rumah usahanya dia? Iya. Mas Akbar paling ganteng sendiri. Gitu, jadi justru banyak belajar dari proses sulit ya aku bilang ya. Proses sulitnya
Mas Isal dengan karir anaknya, proses sulitnya anak-anak harus hari ini harus belajar mati-matian untuk bisa running bisnisnya gitu. Yeah. Aku banyak belajar justru dari anak-anak karir anak hari ini. Yeah. Bayangin Mas Ika itu ibunya single parent, udah ditinggal suaminya dari Ika umur 5 tahun. Sekarang 19 tahun. 19 tahun, jadi belasan tahun itu hidup hanya dengan ibunya, itu kan satu proses yang sangat susah. Coba bayangin kalau kita balik lagi ke value pertama yang aku dapat dari komunitas soal empati. Kalau misalkan kita nggak bisa empati sama Ika, nah terus bagaimana anak ini akan bertahan sampai hari ini punya usaha bareng saya gitu. Dan sekarang Ika yang justru menjadi sumber rezeki juga buat kita kan? Betul. Iya, bayangin Devi orang tuanya jual angkringan di Salatiga. Iya kan, hidupnya kan malam berarti kan? Devi kan juga sudah mulai 2 usaha kan sekarang? Iya, Devi 2 usaha. Punya di Jasa Presentasi, sekarang lagi bikin studio ilustrasi. Dan mulai ngajar di SMK. Iya, mulai jadi STM bangunan tuh SMK berapa? SMK 7 di beberapa sampai di Tengaran dia ngajar di banyak ruang kelas formal dia ngajar, sementara dia bahkan SMA-nya sendiri kan dia dari PKBM. Keluar dari kelas 1 keluar, kelas 2 sampai lulusnya dia di PKBM. Paket C. Nah iya. Itu makanya. Kak Akbar berhasil membuat orang bukan cuma belajar, tapi bisa ngajar lagi. Dan itu anak-anak ya. Itu anak-anak karir anak. Betul. Kita kerasa banget anak-anak yang di challenge untuk belajar, lalu berbagi pelajarannya dia sama adik-adiknya dia, sementara dia lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya. Wah, itu keren banget. Karir anak, tadi Kak Akbar ngomong, pelengkap atau mengkayakan proses komunitas dengan kumpulan umur yang berbeda. Dan ini kan kumpulan pembelajar Mas Ili. Anak-anak remaja itu kan haus sama pembelajaran. Nah, kita nemeninnya ke bawah Nunut Mulyo tadi gara-gara proses belajarnya mereka. Ya itu justru proses belajarnya mereka justru jadi proses belajar buat si mentor. Iya, aku belajar juga. Si pendampingnya. Saling berguru. Iya, itu konsep saling berguru. Dan terus duluran. Iya, betul. Ya, seru ya proses ketemu di Karanak. Aku rasa bahasan ini akan lebih dalam sih Kak, tapi kita akan lanjut ke part yang selanjutnya. Ini makin seru. Biar partnya nggak terlalu panjang, kita potong dulu, nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Siap. Makasih Kak Akbar, Mas Ili. Terima kasih Sal. Oke teman-teman, terima kasih karena masih terus bareng sama channel Saling Berguru. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.